Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Abdurrahman dari tim pemerintah. Saya akan memimpin debat pada hari ini dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Tapi sebelum saya masuk kepada argumen-argumen saya, perkenankan saya untuk menjelaskan lebih detail apa sih indeks integritas sekolah dan apa itu indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah sendiri berarti bermakna pengukuran kinerja institusi sekolah, pengukuran kinerja sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Lalu indeks kejujuran siswa yaitu pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu di Indonesia sendiri. Sebelum itu di Indonesia sendiri ada tiga jalur untuk masuk ke dalam universitas. Yaitu pertama ada SBMPTN atau UTBK. SBMPTN sendiri adalah tes seleksi bersama dalam satu tempat untuk masuk ke dalam universitas negeri. Yang kedua ada SNMPTN, yaitu di mana cara kerjanya sekolah memberikan nilai rapot siswa selama 5 semester kepada universitas. Lalu dengan nilai rapot ini universitas akan menentukan apakah siswa tersebut akan diterima atau tidak. Lalu yang terakhir ada namanya bidik misi, yaitu jalur khusus bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini, kita akan fokus kepada jalur masuk di SNMPTN. Kenapa kita hanya akan fokus pada di SNMPTN? Karena di jalur inilah jalur yang paling rentan, jalur yang paling mudah untuk dimanipulasi. Karena data-data di SNMPTN ini adalah data-data internal dari sekolah itu sendiri. Jadi sebelum sekolah memberikan data-data nilai-nilai rapotnya ke kampus, sekolah itu bisa sangat mudah sekali untuk mengganti nilai-nilainya. Sedangkan kalau di SBMPTN itu bisa dibilang mustahil untuk dimanipulasi. Kenapa? Karena di SBMPTN sendiri itu tesnya itu berada dalam satu tempat, lalu dilaksanakan secara daring atau online. Jadi nilai yang hasil dari seleksi SBMPTN tersebut langsung terupload ke server pusat. Jadi sangat mustahil sekali untuk dimanipulasi. Langsung saja saya akan membahas argumen-argumen saya. Kenapa sih di jalur SNMPTN harus berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa? Yang pertama, penerapan indeks integritas sekolah berarti merupakan bentuk penyamarataan, sehingga dapat muncul anggapan bahwa jika suatu sekolah indeksnya rendah, berarti guru dan murid di sekolah-sekolah tersebut suka curang, tidak jujur, dan lain-lain. Sehingga ini bisa menjadi bahan introspeksi untuk sekolah-sekolah tersebut, agar sekolah-sekolah tersebut bisa berusaha untuk memperbaiki kinerja di sekolah-sekolahnya. Lalu, kenapa indeks integritas sekolah harus digunakan? Itu juga agar universitas bisa mempertimbangkan, bisa memikirkan 2 kali untuk menerima calon mahasiswanya. Jadi universitas tidak hanya mengukur dari nilai-nilai akademik saat seleksi saja. Jadi indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa juga harus dipertimbangkan saat menerima calon mahasiswa. Karena jika kita hanya melihat dari nilai saja tanpa melihat indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswanya, maka itu sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Maka dari itu, jika ada calon mahasiswa baru dengan nilai seleksi tinggi tapi nilai integritas sekolahnya rendah dan indeks kejujuran siswanya rendah,
itu universitas bisa mempertimbangkan 2 kali untuk menerima calon mahasiswa tersebut. Jadi untuk meminimalisir adanya kecurangan saat penerimaan mahasiswa baru. Lalu yang terakhir, masih banyak perguruan tinggi negeri yang masih menyediakan jalur-jalur khusus untuk menerima mahasiswanya. Jalur-jalur khusus di sini contohnya, jadi murid saat seleksi SNMPTN mereka bisa membayar rektornya agar diterima di universitas tersebut. Nah, ini yang bisa menjadi bukti untuk melacak kasus-kasus korupsi yang masih terjadi di kalangan universitas. Karena kok bisa? Karena jika ada mahasiswa baru dengan nilai integritas sekolahnya rendah dan indeks kejujuran siswanya rendah, tapi ia bisa diterima di universitas tersebut, itu akan sangat aneh. Jadi itu bisa menjadi bukti untuk melacak kasus-kasus korupsi yang masih terjadi di kalangan rektor dan universitas-universitas. Maka dari itu, kesimpulan saya sebagai tim pemerintah sangat mendukung bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru harus berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.